Selamat datang di Cerita Kehidupan, tempat di mana kisah nyata menjadi jembatan menuju hati dan jiwa. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah inspiratif bernuansa Islami, cerita tentang taubat, cinta keluarga, perjuangan hidup, dan hidayah yang datang dari arah tak terduga. Setiap video dibuat dengan hati untuk menyentuh hati. Bergabunglah bersama kami dalam perjalanan menemukan makna, harapan, dan cahaya dalam setiap detik kehidupan. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan kisah terbaru setiap pekan, karena satu kisah bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Langit kampus Al-Furqan siang itu membentang cerah. Udara sejuk menyapa pelataran masjid, tempat para mahasiswa mulai berdatangan untuk menghadiri kajian. Pada zuhur bersama Ustadz Zaki, seorang dai muda yang dikenal karena kelembutannya menyampaikan ilmu. Nafisah melangkah tenang. Gamis sari berwarna biru langit menjuntai indah. Wajahnya bersih, tanpa hiasan berlebihan. Di tangannya tergenggam mushaf kecil yang hampir tak pernah lepas dari pelukannya. Ia duduk di barisan paling depan sisi akwat. Matanya lurus ke depan, tak tergoda menoleh. Sebab, sejak kecil, ayahnya menanamkan satu prinsip. Perempuan yang mulia menjaga pandangannya sebagaimana ia menjaga kemuliaan hatinya. Sementara itu, Raihan baru tiba dan duduk di barisan Ikhwan. Ia adalah mahasiswa teknik sipil semester 7 yang baru 2 tahun terakhir menemukan manisnya hidayah. Dulu ia termasuk mahasiswa gaul biasa. Namun sejak belajar tahsin dan menghadiri halakah pekanan, hidupnya berubah. Hari itu, Raihan datang karena ingin memperdalam tema menjaga hati di era fitnah. Kajian pun dimulai. Saudaraku, cinta itu suci, tapi bisa ternoda oleh syahwat. Karena itu, jika engkau jatuh cinta jangan buru-buru bicara, buru-burulah untuk sujud, jangan kejar dia, kejar ridha Allah, maka jika dia jodohmu, Allah sendiri yang akan mempertemukan kalian dengan cara yang paling terhormat. Raihan menunduk, di sela-sela hadirin Ikhwan dan akwat yang dipisahkan tirai. Sesekali matanya tertumbuk pada bayangan seorang akwat di barisan depan. Ia tak tahu siapa namanya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar saat melihat. Sosok itu khusyuk menyimak, sesekali mencatat, dan terus menundukkan pandangan. Setelah kajian usai, Raihan tak bisa menghilangkan rasa itu. Namun ia sadar, ini bukan ruang untuk menyapa, apalagi mengenal. Ya Allah, jika ia bukan takdirku, hilangkan rasa ini. Tapi jika ia adalah takdirku, tolong jagalah ia hingga aku benar-benar siap menjemputnya. Doa Raihan dalam hati, saat bersiap mengambil wudhu untuk sholat asyar. Di tempat wudhu akwat, Nafisah pun berbisik dalam hati, "Ya Rob, jika engkau titipkan rasa ini sebagai ujian, bimbing aku menjaganya dalam diam dan adab. Jangan biarkan aku mencintai seseorang yang belum halal untukku." Dua hati bergetar, tapi tidak bertaut pelum, karena mereka tahu, cinta yang sejati tidak berlari mengejar, tapi bersujud dan berdoa. Namun, justru dari doa yang tulus itu Allah mulai membuka pintu-pintu takdir. Hari-hari berikutnya, Raihan dan Nafisah terus bertemu tanpa bertemu. Hanya sekilas pandang saat bertemu di lorong kampus, di perpustakaan, atau di acara kajian pekanan. Tak pernah ada percakapan, tak ada senyum, apalagi sapa. Tapi diam-diam, doa masing-masing mulai lebih spesifik menyebutkan ciri yang sama. Raihan menyadari satu hal, rasa itu tak kunjung hilang. Meski telah ia tenggelamkan dalam dizikir dan istighfar. Apakah ini hanya kekaguman, ataukah ini petunjuk darinya? Gumamnya suatu malam, usai tahajud yang diselingi tangis lirih. Ia pun memutuskan untuk kembali menemui Ustadz pembimbing halakahnya, Ustadz Hanif. "Ustadz," kata Raihan membuka percakapan, "saya tidak ingin jatuh cinta sembarangan. Tapi kenapa hati ini terus bergetar saat melihatnya?" Ustadz Hanif tersenyum lembut, lalu berkata tenang, "Raihan, jatuh cinta itu fitrah, tapi menyalurkannya harus dengan syariat. Jika kamu serius, jangan ganggu dia dengan perasaanmu. Ganggulah Allah dengan doa-doamu." Ucapan itu menampar hatinya, menenangkan sekaligus menuntun. Di sisi lain, Nafisah pun mulai dihampiri getaran yang sama. Ia bukan gadis yang mudah terpikat. Sejak awal, ia telah berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan memberikan hatinya, kecuali kepada lelaki yang datang mengetuk pintu rumah. Bukan pintu hatinya secara sembunyi-sembunyi. Namun, ada sesuatu dari Raihan yang membuatnya berbeda dari ikhwan lainnya. Ia tidak pernah menatap berlebihan, tidak pernah sengaja cari momen bicara, tapi aura tanggung jawab dan keteguhan hati Raihan terasa kuat dari kejauhan. Di kamar asrama putri, Nafisah menulis dalam buku hariannya, "Aku belum tahu siapa namanya, tapi dia seperti orang yang menjaga wudhunya lebih baik daripada aku menjaga doaku." Malam itu,
langit kota penuh bintang. Tapi bintang yang paling terang ada dalam hati dua insan yang sedang belajar mencintai dengan cara yang Allah ridai. Dan untuk pertama kalinya, Nafisah pun berani meminta dalam doanya, "Ya Rob, jika dia adalah orang yang engkau pilih untukku, tuntunlah ia untuk datang kepada keluargaku dengan cara yang kau berkahi. Tapi jika bukan, jadikan hatiku tabah dan tenang menerima takdirmu. Ya Rob, jika dia adalah orang yang engkau pilih untukku, tuntunlah ia untuk datang kepada keluargaku dengan cara yang kau berkahi. Tapi jika bukan, jadikan hatiku tabah dan tenang menerima takdirmu." Doa itu mengalir lirih di antara isak dan sujud Nafisah. Malam itu, ia tak bisa menahan air matanya, bukan karena cinta yang menyakitkan, tapi karena takut cinta ini justru menodai kehormatan yang selama ini ia jaga. Di tempat lain, dalam sunyi kamar kontrakan yang sederhana, Raihan juga berlutut dalam sujud panjang. "Ya Allah, aku takut jatuh cinta, tapi aku lebih takut kehilangan petunjukmu. Jika perasaanku ini jalan menuju maksiat, hapuskanlah. Tapi jika ini jalan menuju surgamu, bimbing aku melangkah dengan benar." Sejak malam itu, Raihan pun mulai rutin melakukan sholat istikharah. Ia bangun lebih awal, meskipun kadang tubuhnya lelah oleh tugas kuliah. Tapi cinta yang ia rasakan kini, bukan cinta biasa melainkan cinta yang disertai rasa takut dan harap kepada Allah. Hari ketiga istikharah, Raihan bermimpi. Dalam mimpinya, ia sedang berjalan di lorong putih yang panjang. Lalu ia melihat seorang perempuan sedang membaca Quran di bawah pohon rimbun. Ia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi ia tahu, suara itu, tenang itu, adalah Nafisah. Ia terbangun dengan dada berdebar. Namun bukan berarti ia langsung mengambil keputusan. Ia justru semakin hati-hati. Karena semakin kuat getaran cinta, semakin besar potensi setan menyelipkan nafsu di dalamnya. Di kampus, mereka kembali tak sengaja berselisih jalan. Nafisah sedang berjalan cepat ke arah musala wanita. Sementara Raihan baru keluar dari ruang dosen. Sepersekian detik, mata mereka beradu, sekilas, namun segera keduanya menunduk. Dan dalam hatinya, Raihan berucap pelan, "Aku ingin mengenalmu lebih dekat, tapi tidak dengan cara murahan. Aku ingin mendatangimu, tapi lewat ayahmu, bukan lewat pesan singkat atau pertemuan diam-diam." Sementara Nafisah menggenggam erat mushaf kecilnya. Getar itu datang lagi. Tapi kali ini ia tak menolaknya. Ia tak melawan. Ia hanya membungkusnya dengan istighfar dan senyum diam. Malam harinya, Nafisah mendapati ayahnya menelpon dari kampung. "Nak, besok sepupumu dari pesantren akan datang silaturahmi. Kamu ingat Zaid, yang dulu sempat dijodohkan denganmu waktu kecil? Dia ingin ketemu langsung. Kita lihat saja bagaimana nanti." Jantung Nafisah seolah berhenti berdetak. Zaid, sepupu yang dulu dijodohkan hanya karena tradisi keluarga. Lelaki baik, tapi ia tahu, hatinya tak pernah berlabuh ke sana. Apakah ini ujian istikharahnya? Di waktu yang sama, Raihan kembali membuka mushafnya. Dan ayat pertama yang ia lihat membuatnya terdiam lama. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Qs. Nur, 26. Ia tersenyum, tapi senyumnya getir. Karena kini ia sadar, istikharah bukan soal mimpi, tapi soal kesanggupan menerima takdir yang bisa saja tak sesuai harapan. "Ya Rob, jika dia adalah orang yang engkau pilih untukku, tuntunlah ia untuk datang kepada keluargaku dengan cara yang kau berkahi. Tapi jika bukan, jadikan hatiku tabah dan tenang menerima takdirmu." Doa itu mengalir lirih di antara isak dan sujud Nafisah. Malam itu, ia tak bisa menahan air matanya, bukan karena cinta yang menyakitkan, tapi karena takut cinta ini justru menodai kehormatan yang selama ini ia jaga. Di tempat lain, dalam sunyi kamar kontrakan yang sederhana, Raihan juga berlutut dalam sujud panjang. "Ya Allah, aku takut jatuh cinta, tapi aku lebih takut kehilangan petunjukmu. Jika perasaanku ini jalan menuju maksiat, hapuskanlah. Tapi jika ini jalan menuju surgamu, bimbing aku melangkah dengan benar." Sejak malam itu, Raihan pun mulai rutin melakukan sholat istikharah. Ia bangun lebih awal, meskipun kadang tubuhnya lelah oleh tugas kuliah. Tapi cinta yang ia rasakan kini, bukan cinta biasa melainkan cinta yang disertai rasa takut dan harap kepada Allah. Hari ketiga istikharah, Raihan bermimpi. Dalam mimpinya, ia sedang berjalan di lorong putih yang panjang. Lalu ia melihat seorang perempuan sedang membaca Quran di bawah pohon rimbun. Ia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi ia tahu, suara itu, tenang itu, adalah Nafisah. Ia terbangun dengan dada berdebar. Namun bukan berarti ia langsung mengambil keputusan. Ia justru semakin hati-hati. Karena semakin kuat getaran cinta,
semakin besar potensi setan menyelipkan nafsu di dalamnya. Di kampus, mereka kembali tak sengaja berselisih jalan. Nafisah sedang berjalan cepat ke arah musala wanita. Sementara Raihan baru keluar dari ruang dosen. Sepersekian detik, mata mereka beradu, sekilas, namun segera keduanya menunduk. Dan dalam hatinya, Raihan berucap pelan, "Aku ingin mengenalmu lebih dekat, tapi tidak dengan cara murahan. Aku ingin mendatangimu, tapi lewat ayahmu, bukan lewat pesan singkat atau pertemuan diam-diam." Sementara Nafisah menggenggam erat mushaf kecilnya. Getar itu datang lagi. Tapi kali ini ia tak menolaknya. Ia tak melawan. Ia hanya membungkusnya dengan istighfar dan senyum diam. Malam harinya, Nafisah mendapati ayahnya menelpon dari kampung. "Nak, besok sepupumu dari pesantren akan datang silaturahmi. Kamu ingat Zaid, yang dulu sempat dijodohkan denganmu waktu kecil? Dia ingin ketemu langsung. Kita lihat saja bagaimana nanti." Jantung Nafisah seolah berhenti berdetak. Zaid, sepupu yang dulu dijodohkan hanya karena tradisi keluarga. Lelaki baik, tapi ia tahu, hatinya tak pernah berlabuh ke sana. Apakah ini ujian istikharahnya? Di waktu yang sama, Raihan kembali membuka mushafnya. Dan ayat pertama yang ia lihat membuatnya terdiam lama. Wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Qs. Nur, 26. Ia tersenyum, tapi senyumnya getir. Karena kini ia sadar, istikharah bukan soal mimpi, tapi soal kesanggupan menerima takdir yang bisa saja tak sesuai harapan. Raihan terdiam lama setelah mendengar kalimat itu keluar dari lisan ibunya. Kalimat yang sederhana, namun terasa menohok ke dasar hatinya yang sedang retak. Ia merasa seperti baru saja dibebaskan dari jeratan kegelisahan, sekaligus diikat kembali oleh makna perjuangan yang lebih dalam. Pagi itu, sang ibu memanggilnya dari dapur. Wajahnya ramah, seperti biasa. Namun ada sesuatu di tangannya, selembar amplop putih yang telah usang, dengan tulisan tangan rapi di bagian depan. "Untuk Raihan, jika engkau sudah siap memilih jalan hidupmu." Raihan tertegun. "Mak, ini apa?" Ibunya tersenyum kecil. "Itu surat dari abahmu. Sebelum wafat, ia tulis surat itu waktu kau masih SMA, tapi ia titipkan padaku dan bilang, beri ke Raihan kalau dia datang dalam keadaan galau tentang masa depannya." Dengan tangan gemetar, Raihan membuka amplop itu. Dalamnya hanya ada selembar kertas. Namun kata-katanya menampar hatinya dalam diam. "Anakku Raihan, jangan pernah takut gagal memperjuangkan cinta. Yang harus kau takutkan adalah memperjuangkan cinta yang tidak Allah ridai. Kalau engkau mencintai seorang wanita, jangan dekati dia, tapi dekati Allah, karena hanya Allah yang bisa balikan hatinya kepadamu. Dan ingat, bukan dia yang harus kau kejar, tapi surga yang menjadikannya pantas untuk bersamamu." Air mata Raihan menetes perlahan. Ia tidak pernah menyangka bahwa nasihat abahnya akan hadir tepat saat jiwanya nyaris patah. Ia mengecup surat itu, lalu menatap wajah ibunya. "Mak, aku belum menyerah, tapi kali ini, aku akan berjuang dengan cara yang lebih baik." Sang ibu mengangguk penuh pengertian. "Mak, doakan, kalau memang dia jodohmu, biarkan Allah yang buka jalannya. Tugasmu hanya jaga niat, jaga adab, dan jaga ibadah." Di rumah Nafisah, suasana tak jauh berbeda. Zaid dan keluarganya telah pulang setelah pertemuan siang itu. Tapi di ruang belakang, Nafisah duduk bersama ayahnya dalam diam yang panjang. "Nafisah," kata sang ayah perlahan, "ayah tidak akan memaksamu." Tapi Zaid datang dengan niat baik. Lelaki seperti dia tidak banyak. Nafisah menunduk, jemarinya menggenggam jilbabnya erat. "Ayah, bolehkah aku meminta satu hal?" "Apa itu?" "Nak, waktu untuk istikharah. 3 hari saja. Aku ingin mendengar suara hatiku setelah aku dengar suara Allah lebih dulu." Ayahnya memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik, nak, ayah akan menunggu. Tapi setelah 3 hari, keputusanmu harus jelas. Jangan gantung perasaan siapapun." Dan selama 3 malam berturut-turut, Nafisah bersujud dalam tangis. Ia tak lagi menyebut nama siapapun dalam doanya. Ia hanya berkata, "Ya Allah, Engkau tahu siapa yang kusebut dalam diam. Jika ia bukan takdirku, padamkan rasaku. Tapi jika Engkau ciptakan dia untukku, kuatkan aku untuk menunggu." Di hari ketiga, saat mentari baru naik seujung tombak, Nafisah duduk di tepi jendela, menulis di buku hariannya. "Aku tak tahu siapa jodohku, tapi aku tahu, cinta yang paling benar adalah yang paling membuatku takut kehilangan Allah."